Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Ulan dari Permata Yuliska, yang kedua Arteti Anggita Putri, dan yang ketiga Felipe Tasri. Kami berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Eka Sakti Padang. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah kekoperasian dengan dosen pengampu Renilis Vita SPD MPDE. Baiklah, saya akan memaparkan materi dengan judul Ketetapan Menjelaskan Koperasi dalam Analisis Organisasional Komparatif. Oke, kita lanjut ke bagian pertama. Poin A, yaitu dengan konsep koperasi. Nah, di sini siapa yang tahu itu koperasi? Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu koperasi. Koperasi adalah asosiasi yang bersifat otonom dengan keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi, sosial, dan kultural melalui usaha bersama, saling membantu, dan itulah apa yang dikatakan koperasi. Baik, di sini kalian sudah paham apa itu koperasi. Oke, saya lanjut ke bagian kedua, yaitu berbagai hubungan dalam koperasi. Di sini saya akan membagi 3 bagian penting di dalam hubungan koperasi ini, yaitu hubungan kepemilikan, hubungan pelayanan, dan hubungan pasar. Baik, kita lanjut ke bagian yang ketiga, masalah bisnis dengan non-anggota. Di sini saya akan menjelaskan masalah dari sudut pandang perusahaan kapitalistik yang menilai oleh para pemegang saham. Arteti Anggita Putri akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi. D. Alasan menjadi anggota koperasi. Seandainya koperasi itu menjadi salah satu alternatif usaha yang hendak dipilih seseorang, maka persoalan utama adalah menentukan koperasi menjadi alternatif yang lebih baik daripada organisasi lain yang menjadi alternatif berikutnya. Kebutuhan manusia digambarkan oleh Maslow dalam 500 of Needs, yaitu 1. Kebutuhan psikologis, 2. Kebutuhan akan keamanan, 3. Kebutuhan sosialisasi atau kebutuhan cinta kasih, 4. Kebutuhan akan penghargaan. Yang E, koperasi dalam segitiga strategis. Untuk menganalisis keunggulan koperasi harus ada 3 permainan yang diperhitungkan. Ketiga permainan itu adalah koperasi itu sendiri atau kooperatif, para anggota dan anggota potensial, member atau potensial members, dan pesaing kompetitor. Masing-masing dari komponen strategi itu tersebut di handle chamber atau bisa dibilang konsumer atau member, kompetitif, dan kompetitor. Perkenalkan, nama saya Felipe Tasri. Saya akan melanjutkan presentasi dari Anggita tadi. Persyaratan keunggulan koperasi. Bagaimana teman-teman bisa lihat di layar monitor, badan usaha terdiri dari pemasok, kreditor, pemilik, investor, pelanggan, dan lain-lain. Selanjutnya, keunggulan koperasi. Keunggulan non koperasi, keunggulan tanpa spesifikasi, uji koperasi, uji ekonomi, uji pasar, dan uji partisipasi. Kemungkinan koperasi untuk memperoleh keunggulan kooperatif dari perusahaan lain yang non-koperasi adalah cukup besar mengingat dalam kondisi tertentu. Koperasi mempunyai potensi kelebihan dalam hal pertama, economies of scale, aktivitas nyata seperti spesifikasi, administrasi, personalia yang lebih baik, dan edukasi ketidakpastian. Faktor precautionary.
Misalnya, harga input yang lebih besar karena pembelian dalam jumlah banyak, kemampuan meningkatkan modal dengan biaya rendah dan menurunkan biaya transport. Selanjutnya, efek biaya tetap timbul karena produksi massa dalam jumlah besar sehingga menghasilkan biaya tetap rata-rata yang semakin rendah dengan semakin besarnya output yang dihasilkan. Yang kedua, competition. Memiliki kemampuan inovasi yang lebih tinggi daripada kemampuan yang dimiliki sekarang agar dapat memberikan keuntungan khusus yang dihasilkan dari teknologi baru, metode organisasi yang lebih baik. Yang selanjutnya, harus mampu menurunkan biaya transaksi lebih rendah daripada biaya yang ada atau memiliki keuntungan komparatif. Yang ketiga, interlinked market merupakan keterkaitan pasar yang terjadi karena adanya hubungan antara pembelian dan penjualan. Yang keempat, participation. Keunggulan koperasi dalam hal partisipasi, terutama prinsip anggota sebagai pemilik yang sekaligus sebagai pelanggan. Yang kelima, implantation cost merupakan biaya yang ada di luar biaya produksi atau biaya yang timbul atas pengenaan penukaran suatu produk. G. Persyaratan umum keberhasilan perkembangan organisasi. Seperti yang dikemukakan terlebih dahulu, tugas utama perusahaan koperasi menunjang kegiatan perusahaan koperasi dan rumah tangga anggotanya dalam rangka meningkatkan kekuatan ekonominya melalui penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan. Yang mungkin sama sekali yang mungkin sama sekali tidak tersedia di pasar. Kedua, ditawarkan dengan harga, mutu dan syarat-syarat yang lebih menguntungkan daripada yang ditawarkan di pasar atau oleh badan-badan resmi. Kesimpulannya yaitu, seringkali orang mendefinisikan koperasi berdasarkan prinsip-prinsip koperasi seperti prinsip koperasi dari Rockdale. Prinsip-prinsip itu memang sering memuat sejumlah nilai, norma, dan tujuan Constraint. Namun, prinsip tersebut merupakan prinsip pengembangan organisasi dan pedoman-pedoman kerja yang pragmatis yang hanya berhasil diterapkan pada keadaan-keadaan tertentu saja. Pengertian koperasi yang mencantumkan prinsip-prinsip koperasi adalah yang dikemukakan oleh International Cooperative Alliance, yaitu ICA, bahwa koperasi adalah asosiasi yang bersifat otonom dengan keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi, sosial, dan kultur melalui usaha bersama, saling membantu, dan mengontrol usahanya secara diplomatik. Pengertian pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan seseorang atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas dasar kekeluargaan. Alasan koperasi menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dijelaskan oleh Sri Edi Swason sebagai berikut. 1. Koperasi merupakan wadah menampung pesan politik bangsa terjajah yang ekonominya rendah atau miskin dan bisa didominasikan oleh sistem ekonomi penjajah. Yang kedua, koperasi adalah bentuk usaha yang tidak saja menampung tetapi juga mempertahankan serta memperkuat idealisasi dan budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga, koperasi adalah wadah yang tepat untuk membina golongan ekonomi kecil atau pribumi. Kelompok ekonomi kecil adalah masalah makro, bukan masalah parsial di dalam kehidupan ekonomi Indonesia, baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang keempat, koperasi adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial. Yang kelima, koperasi adalah wahana yang tepat untuk merealisasikan ekonomi. Pancasila dalam keseluruhan koperasi adalah pusat kemakmuran rakyat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.